Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di kesempatan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengar dan merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali hamba dan jemaat-Mu yang hadir secara online pada pagi hari ini menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan bersekutu pada pagi hari ini. Biarlah ya Bapa, kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas ini dapat benar-benar tersampaikan dengan baik, sehingga kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas ini akan dapat dipahami, dimengerti, dan yang terutama dilaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkatilah hati dan pikiran kami, agar dapat menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman-Mu dapat ditabur, tumbuh dan berakar kuat di dalam hidup kami, memimpin hidup kami senantiasa di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan terambil dari kitab Amsal 3 ayat 24 dan ayat 26a. Demikian bunyinya. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. 26a, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Amin. Saudara-saudara sekalian, sadarkah kita bahwa tidur nyenyak itu merupakan suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkat yang luar biasa. Banyak sekali orang yang sering susah tidur, kesulitan untuk bisa tidur nyenyak pada malam harinya. Bahkan mereka mengeluarkan banyak uang untuk membeli obat tidur, membeli ini, itu, ramuan herbal. Semua cara dicoba untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Padahal harusnya tidur itu kan gratis ya, saudara-saudara sekalian. Dan kita pada umumnya menganggap tidur itu sebagai hal yang biasa. Walaupun sangat-sangat sungguh dibutuhkan oleh tubuh kita kalau kita ingin hidup sehat. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi sebab mengapa kita memandang bahwa tidur itu merupakan berkat dari Tuhan dan patut untuk disyukuri kalau kita bisa tidur nyenyak. Penelitian medis menyebutkan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang itu jadi susah tidur. Banyak hal, itu kecemasan, stres, depresi. Ya. Nah, saudara, tentu kesulitan tidur itu juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya eksternal. Contohnya seperti waktu kita berpergian atau traveling ke tempat-tempat dengan zona waktu yang berbeda. Misalnya waktu keluar negeri. Sehingga waktu siang dan malamnya pun menjadi berbeda-beda. Jadi kita keluar dari zona kebiasaan kita, jadi kita susah tidur. Atau mungkin juga karena kita minum kopi kebanyakan pada pagi atau siangnya, sehingga sulit untuk tidur pada malam harinya. Dan lain-lain, dan lain-lain. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah hal-hal yang sifatnya dari dalam diri kita, dari dalam pikiran kita, sifatnya internal. Nah, saudara, kesedihan yang mendalam juga disebutkan sebagai salah satu hal yang paling banyak didapatkan menjadi penyebab sulit tidur. Kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, semua hal-hal ini letaknya ada dalam pikiran kita sebagai manusia. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk menjaga hati dan pikiran kita agar senantiasa dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan yang dapat memberikan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Nah, saudara sekalian, tentu kita semua tahu seorang public figure ya, tokoh publik, tokoh yang sangat terkenal yang namanya Joseph Stalin. Ya, Joseph Stalin ini adalah seorang diktator Rusia pada zaman Perang Dunia Kedua. Jadi tahun 1940-an. Nah, waktu itu Rusia tentunya masih menjadi Uni Soviet. Ya, dan mereka terlibat di dalam Perang Dunia Kedua melawan Jerman. Membantu Inggris melawan Jerman. Nah, Joseph Stalin itu dia memiliki 8 kamar tidur pribadi. Bayangkan saudara, punya 8 kamar tidur pribadi. Buat apa sebanyak itu, bukan? Nah, saudara-saudara, setiap malam dia itu memiliki ketakutan bahwa dia akan dibunuh atau diracuni. Sehingga dia punya 8 kamar tidur, di mana semua pintu kamar tidurnya, masing-masing kamar tidur itu pintunya memiliki kunci pengaman yang kuat seperti yang ditemukan di lemari besi bank. Dan setiap harinya, setiap malam, dia pilih kamar yang berbeda-beda untuk tidur.
supaya tidak ada orang lain yang tahu di mana dia tidur pada malam hari itu, di kamar yang mana, supaya tidak ada orang yang dapat dengan mudah mencari dan membunuhnya. Jadi ini adalah suatu tindakan melindungi diri dari orang-orang yang dianggapnya musuhnya. Nah, tentu ini sangat menyedihkan, bukan saudara-saudara? Seseorang yang punya kekuasaan luar biasa, seseorang yang sangat terkenal, tapi dia hidupnya dipenuhi oleh ketakutan. Hidupnya sudah dikuasai oleh ketakutan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketahuilah bahwa di dalam Tuhan kita akan selalu aman. Di dalam Tuhan kita akan menemukan damai sejahtera. Para malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan itu diperintahkannya untuk menjagai kita. Saudara, Nabi Elisa ya melihat bala tentara surga mengelilingi kota umatnya. Kalau mata kita dibuka oleh Allah, dibukakan oleh Allah, dicelikkan oleh Allah, maka sesungguhnya kita pun seperti Nabi Elisa akan melihat para malaikat Tuhan sedang menjagai kita. Ya, saudara-saudara, saya sendiri secara pribadi sudah mengalami atau merasakan banyak penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Ya, dulu pernah ada mobil pribadi dari orang tua saya yang hilang dari rumah pada saat mereka tertidur pada malam hari itu. Tertidur lelap, saudara-saudara. Ya, sehingga waktu pagi bangun ditemukan mobil itu sudah hilang. Padahal mobil itu berada dalam kondisi atau diparkir, letaknya itu sangat sulit untuk dikeluarkan dari rumah. Tetapi pada malam hari itu, saudara-saudara, tidak ada yang terbangun, tidak ada suara sekeras apapun yang bisa membangunkan seisi rumah itu. Saya percaya bahwa pada saat itulah malaikat Tuhan sedang menjagai orang tua saya. Karena seandainya mereka terbangun dan mengkonfrontasi maling tersebut, siapa tahu akan ada kekerasan yang terjadi. Ya. Jadi, dan masih banyak lagi perlindungan-perlindungan secara nyata yang saya dan keluarga saya secara pribadi rasakan. Dalam Amsal 3 ayat 24 dan 26a, ya, yang merupakan firman Tuhan kita pada pagi ini, dikatakan apa? Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Di ayat 26a-nya dikatakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Janji kebenaran firman Tuhan memberikan kepastian bagi kita untuk mendapatkan tidur nyenyak di setiap malam. Kita beristirahat saat kita ingin beristirahat. Kita tidak akan mengalami kesulitan untuk tidur, karena Tuhan melindungi dan memberkati istirahat kita. Kita tidak akan takut, sebab Tuhanlah yang akan menjadi sandaran bagi kita. Lebih jauh dari nats pembimbing kita, dalam Mazmur 4 ayat 8 dikatakan apa? Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saya ulangi sekali lagi ya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman, dengan tentram, saudara-saudara. Tuhan menjagai dan melindungi kita, saudara-saudara. Dia tidak pernah tertidur atau terlelap. Ya, tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang selalu tertidur pada saat Tuhan Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga di Taman Getsemani. Ingat, saudara-saudara? Tuhan Yesus mengatakan bahwa roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Kita memang sebagai manusia lemah, tetapi Tuhan itu berkuasa. Dia tidak lemah seperti kita. Dia tidak pernah tertidur atau tidak pernah terlelap. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Janganlah kita takut dengan apapun, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Segala perasaan kecemasan, ketakutan, kesedihan, kemarahan, dan semua yang membuat kita bingung, stres dan depresi, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam Matius 6 ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir ya akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, saudara, ada pepatah atau quote yang mengatakan, semua air yang ada di dunia ini itu seberapapun kerasnya mencoba tidak akan bisa menenggelamkan sebuah kapal, kecuali bila air itu masuk ke dalamnya. Saudara ingat kapal Titanic di tahun 1912? Kapal itu sungguh megah,
Dan desainernya membangga-banggakan bahwa kapal itu adalah kapal yang tidak akan pernah bisa tenggelam. Tetapi pada akhirnya tenggelam. Karena kenapa, saudara-saudara? Apakah kapalnya kurang kuat? Bukan. Karena kapalnya bolong, saudara-saudara, menabrak batu es sehingga ada bolong di kapalnya. Karena air masuk, maka kapalnya tenggelam. Ya. Jadi begitu pula dengan kehidupan kita, bukan? Semua persoalan dan kesulitan itu mungkin akan sering menerpa kita, tetapi tidak akan pernah bisa menghancurkan atau menenggelamkan hidup kita, kecuali kita membiarkan persoalan-persoalan hidup tersebut masuk dan menguasai hidup kita. Sama aja seperti kapal itu juga tidak mungkin tenggelam kalau airnya nggak masuk ke dalam kapalnya. Jadi yang menenggelamkan kapal itu adalah air yang masuk. Selama air itu berada di luar kapal, maka tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapal tersebut. Jika kita tidak membiarkan masalah-masalah itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita, maka persoalan itu juga tidak akan menguasai hidup kita dan menenggelamkan kita. Kehidupan kita tidak akan hancur kecuali kita membiarkan semua kekhawatiran kita masuk dan berdiam dalam hati dan pikiran kita. Dalam Matius 6 ayat 25 tadi, Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak khawatir soal kebutuhan hidup kita. Nah, saudara sekalian, memang harus diakui ya, bahwa seringkali dalam hidup ini, khususnya pada saat krisis ekonomi terjadi, terlebih seperti waktu COVID ya, beberapa waktu yang lalu, pemenuhan kebutuhan hidup tentu menjadi sumber kekhawatiran yang mendalam. Harus diakui. Dalam situasi-situasi seperti ini, kita menjadi rentan, menjadi lemah terhadap serangan kekhawatiran dan kecemasan. Dan itu manusiawi, saudara-saudara. Tetapi kita harus ingat, sebagai anak-anak Tuhan, akan apa yang Tuhan Yesus katakan. Janganlah khawatir, karena hidup itu lebih penting dari makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi kehidupan itulah yang seharusnya menjadi perhatian kita yang utama. Dan tubuh kita, terutama tubuh rohani, yang harus menjadi fokus kita. Karena itu lebih berharga dari apapun juga. Pada saat Tuhan Yesus dicobai ya, di padang gurun oleh iblis, dia disuruh mengubah batu menjadi roti. Ya, waktu itu kan dia lapar ya, karena sudah berpuasa selama 40 hari. Dia mengatakan apa kepada iblis? Ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kebenaran ini hendaknya kita sadari, kita pahami, dan menjadi fokus pada apa yang paling penting, yaitu kehidupan rohani kita. Sebagai solusi dari kekhawatiran, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, inilah solusi jawaban dari problema-problema kehidupan manusia. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Fokus kita janganlah terhadap yang lahiriah terlebih dahulu, terhadap makanan, terhadap pakaian. Tadi kan dikatakan dalam kitab Matius. Tetapi kepada yang rohani. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tadi itu berbicara bagaimana kita harus menjadikan pencarian akan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita dan kehidupan di dalam firman-Nya. Dalam Amos 5 ayat 4, firman Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya, mencari Tuhan akan menjamin kehidupan kita, saudara-saudara, baik kehidupan di bumi ini maupun kehidupan yang kekal nanti. Mencari Tuhan itu berarti kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan firman-Nya serta hidup dalam kebenarannya. Dalam Matius 12 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus itu sudah sangat memudahkan jalan bagi kita untuk menemukan kerajaan Allah, sebab Dialah jalan itu sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah merupakan kedatangan kerajaan Allah ke dunia, ke bumi ini. Dan Tuhan Yesuslah yang harus kita cari dalam hidup ini. Dalam Yohanes 7 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Luar biasa bukan, saudara-saudara? Barang siapa percaya kepadaku,
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Setiap orang yang memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupnya itu memiliki aliran-aliran air hidup yang membawa kehidupan. Ya. Lebih lanjut lagi, dalam Yohanes 10 ayat 10, ini gampang ingatnya ya, Yohanes 10 ayat 10, 10. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas dari ayat ini, saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesuslah yang harus kita cari. Ya, ialah fokus dalam kehidupan kita. Carilah Dia, carilah Tuhan, dan jadikanlah Dia yang utama dalam kehidupan kita, dan hiduplah dalam kebenarannya. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kekhawatiran melanda, ingatlah semua ayat-ayat yang tadi saya sudah sebutkan, saudara-saudara. Kalau perlu kita hafalin itu semua. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenalilah Kristus lebih dalam lagi. Taatilah firman-Nya. Dia yang beserta dengan kita tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Ya, saudara-saudara. Akhirnya dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah khawatir, tetapi sampaikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan, persoalan kita. Kita sebutkan dalam doa-doa kita kepadanya. Ya. Saudara sekalian, dalam 1 Tawarin 16 ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jangan kita malah bersikap terbalik. Saudara, pencarian kita akan hal-hal yang lahiriah atau jasmani membuat kita semakin khawatir. Orang semakin punya banyak harta semakin khawatir, bukan? Akan kehilangan harta tersebut. Atau bukan merasa belum cukup harta yang didapatkan. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kita mengalami sukacita, diliputi dengan ketenangan yang dari surga. Niscaya damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, dan kuasanya memenuhi hidup kita. Mari saudara-saudara sekalian, apapun yang menjadi sumber kekhawatiran kita pada saat ini, mungkin situasi di dunia saat ini, usaha pekerjaan kita yang kurang beres, bisnis kita yang mungkin kurang bagus, rumah tangga kita yang terganggu, kesehatan kita, karir, studi, banyak saudara-saudara. Bawalah semua kekhawatiran, problema, dan pergumulan kita ini kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memelihara hidup saudara. Janganlah khawatir, tetapi carilah Tuhan. Maka saudara akan hidup dengan tenang. Ini adalah janji Tuhan. Pada saat kita berjalan bersama Dia, kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita hidup yang dipenuhi dengan berkat. Serahkanlah semua pikiran-pikiran yang membebani kita kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, malam ini marilah kita semua tidur dengan nyenyak. Pada saat kita sudah menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya, yaitu tidur dan istirahat yang nyenyak. Berkat Tuhan melimpah kepada kita semua di setiap malam kehidupan kita, dan pada saat kita berjalan bersamanya. Selamat beristirahat dengan tenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.